Kita harus intim dengan Tuhan. Kenapa harus intim, saudara? Tanpa disadari ada begitu banyak di antara umat Tuhan yang salah dengan sebuah pengertian, pemahaman tentang hubungan dengan Tuhan. Ada beberapa yang mereka tidak sadar, tidak tahu bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sekedar kita mengenal, kita mengerti, bukan cukup ketika kita beribadah ke gereja, tidak, saudara. Tetapi saudara, setelah kita pulang, tidak lagi kita berdoa. Setelah kita di rumah, tidak lagi kita membaca firman Tuhan. Sampai minggu berikutnya, baru kita ibadah. Saya mau beritahu buat kita semuanya, kalau pola hidup kita sebagai anak Tuhan seperti ini, maka ketika Tuhan datang menyebut kita yang kedua kalinya, kita tidak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Ketika sangkakala itu ditiup, kita tidak dengar. Dan orang yang mereka belajar mendengar intim dengan Tuhan, maka dia yang akan diangkat. Ada dua orang yang menghilang, satu diangkat, satu ditinggal. Ada orang yang suami istri yang tidur di kamar, satu diangkat, satu ditinggal. Saya berdoa setiap kita semuanya tidak menjadi golongan orang yang ditinggalkan, tetapi yang diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita tidak merasa cukup dengan keadaan kita yang sudah. Betul-betul 1,5 jam kita pakai dengan baik. Betul-betul ibadah di rumah pakai dengan baik. Saudara, setiapnya ini yang kita lakukan jadi sebuah gaya hidup. Dan saya mau berkata, biar setiap kita semuanya menjadikan Tuhan itu sebagai gaya hidup, kehidupan yang intim menjadikan sebuah gaya hidup. Tuhan menghendaki kita memiliki hubungan yang intim, bukan hanya di rumah Tuhan, bukan hanya ibadah, tapi harus punya sebuah keintiman secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Saudara belajar berhubungan intim dengan Tuhan dan tanya dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh yang memberikan teladan, baik dalam hubungan keintimannya dengan Tuhan atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang mereka lakukan, saudara. Masa Pak, ada seorang bernama Abraham, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ishak juga sama, Yakub, mereka juga orang-orang yang suka membangun mezbah. Mezbah berbicara tentang berdoa bagi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lupa. Mereka tetap selalu terikat dengan yang namanya mezbah, selalu berhubungan dengan yang namanya mezbah. Musa juga sama. Saudara, ini Musa, orang yang senantiasa bergantung mengandalkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyuruh kami pergi keluar dari Mesir menuju ke tanah yang Kau perjanjikan, saya tidak mau melangkah. Ini untuk menunjukkan Musa ini adalah orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Daniel berdoa 3 kali sehari. Elisa setiap kali dia selalu berdoa kepada Tuhan. Daud juga orang-orang yang intim dengan Tuhan. Daud ini merupakan orang yang intim dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengajar kita untuk intim. Pak, kalau sudah intim, tidak perlu bekerja, tetap harus bekerja. Kalau sudah intim, apakah tidak harus beraktivitas? Tetap harus beraktivitas. Dimanapun, kapanpun Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan tetap intim. Meskipun kita sedang menyetir mobil, meskipun naik sepeda motor, meskipun sambil memasak, meskipun bekerja, meskipun beraktivitas, meskipun melakukan segala sesuatu aktivitas. Apalagi hari-hari ini, saudara, sebetulnya waktu yang banyak itu kita bisa pakai untuk punya sebuah kedalaman keintiman dengan Tuhan. Ini kesempatan buat setiap kita semuanya intim. Dan saya mau beritahukan, saudara, keintiman daripada Alkitab itu mengajar kepada kita untuk datang, dan sikap mereka itu khusus. Cara mereka menyembah Tuhan itu khusus, saudara. Mereka datang menghampiri Tuhan dengan sikap merendah dan berlutut. Saudara, orang yang berlutut itu berarti lututnya ditaruh di lantai. Ini berlutut. Dan mereka merendah. Itu sebuah sikap bagaimana mereka menghampiri Tuhan. Mereka menyadari keterbatasan mereka. Mereka tahu
bahwa mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dan mereka tidak bisa berjalan kalau bukan Tuhan yang menyuruh. Daniel 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa. Mari kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata demikian. Ayat 11, Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari. Berapa kali? 3. Ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara perhatikan kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ini menjadi gaya hidup. Orang Gresik berkata, orang Indonesia berkata, jadi kebiasaan. Kebiasaan saudara apa? Ini kebiasaan suami saya kalau habis bangun pasti minum kopi. Saudara, kebiasaan istri saya setelah bangun doa, kebiasaannya pasti pergi ke dapur masakin. Kebiasaan anak saya kalau habis mandi pasti nggak pernah naruh anduknya, ditaruh tempatnya. Saudara, itu kebiasaan. Jadi apa? Gaya hidup. Saudara, kebiasaannya Daniel apa? Kebiasaannya Daniel itu berdoa. Saya berdoa, saya merindukan setiap saudara itu punya kebiasaan berdoa. Pak, saya berdoa. Doa pagi mau makan, doa siang mau makan siang, doa malam mau makan malam, saudara. Itu sudah tidak usah dibicarakan. Kalau cuma doa pasti harus. Tapi yang saya mau minta, berdoa sehari 3 kali. Berapa lama, Pak? Tuhan mengajarkan kita, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi kalau saudara mau berdoa, ikutin seperti yang Daniel, doanya 3 kali sehari, pagi, siang, sore, atau malam. Minimal 1 jam. Dan saya mau beritahu, hari-hari ini kita perlu tingkatkan kembali lagi. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat, maka iblis juga tidak tinggal diam. Seberapa banyak, sekuat, semampu mereka akan berusaha, iblis akan berusaha menghancurkan, mematahkan, kemudian melemahkan, membuat iman anak-anak Tuhan itu runtuh. Dia akan bekerja. Sebab itu kita juga perlu tingkatkan doa kita perlu tambah. Saya bersyukur Tuhan suruh kita berdoa setiap hari 6 jam. Pagi 2 jam kita live IG, kemudian siang 2 jam, malam 2 jam. Terus kita kecuali kalau ada ibadah pagi seperti ini. Tapi hari-hari yang lainnya kita berusaha untuk berdoa, menjadikan kita sebagai way of life, gaya hidup. Jadi sebuah kebiasaan. Awalnya berat, awalnya sulit, tapi ini jadi sebuah kebiasaan, habit. Sudah, kalau sudah jadi habit, kebiasaan itu enak, nggak berat. Dan saya berdoa ini juga melekat dan dialami anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya ketika kita lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan juga akan melakukannya, menyertai, melindungi, memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Dalam perjanjian baru siapa? Paulus ini juga punya gaya hidup. Gaya hidupnya dia berdoa. Mari kita buka Alkitab kita, tolong ditayangkan. Kisah pasal 20 ayat 36. Kisah para Rasul pasal 30 ayat yang ke-36 berkata demikian. Kisah 20 ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, perhatikan, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Perhatikan, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut berdoa bersama-sama dengan mereka. Tidak seorang diri, tapi bersama-sama. Kenapa, Pak? Kan saya sukanya seorang diri. Kadang kalau saya doa ngajak anak saya, ngajak suami, ngajak istri, malah terus swing. Apa itu? Malah terganggu.
Saya sukanya diem, merenung, tidak ada yang ganggu saya dengan Tuhan aja. Saya mau beritahu saudara, yang bersama-sama itu bicara tentang 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir, dan apa saja yang mereka minta, aku akan mengabulkannya. Saudara belajar untuk berdoa bersama-sama. Mulai hari Selasa, mulai setiap hari, mulai nanti malam berdoa. Nanti Selasa kita juga sama-sama buat goal, mulai berdoa sepakat. Saya mau beritahu, punya kekuatan yang luar biasa. Paulus ketika berdoa berlutut bersama-sama, mujizat terjadi. Paulus di penjara, tiba-tiba terjadi gempa dan malaikat Tuhan turun sehingga pintu bisa terbuka. Mujizat Tuhan terjadi. Saya berdoa ketika jemaat GKI District Church berdoa bersatu bersama-sama, maka membuat Tuhan mengadakan mujizat demi mujizat yang mereka. Amin. Sepertinya kita ada di penjara, tetapi penjara bisa jebol, penjara bisa terbuka, dan kita melihat pertolongan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang berdekatan, amin. Kembali ke PowerPoint. Saudara, siapa lagi? Putra manusia Yesus. Saudara, putra manusia Yesus itu juga punya sebuah way of life, gaya hidup yang suka berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 berkata demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, ini kebiasaan daripada Tuhan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi. Ia bangun pagi-pagi. Ia bangun dan pergi keluar. Ya, pagi-pagi benar, ia bangun dan pergi keluar, lalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tadi pagi saya bangun 3:30. Saya keluar, saya berdoa sebentar. Pak, kenapa harus berdoa keluar sebentar? Kalau saudara bangun, usahakan setiap hari keluar sama seperti orang Israel, keluar dari kemahnya, dan kemudian saudara panggil, tarik berkat, lepaskan berkat, ya. Yesaya 60, Yesaya 60, Mazmur 91, ucapkan, perkatakan, kemudian saudara masuk lagi. Orang Israel itu mendapatkan 2 gomer pada saat kapan? Pagi-pagi dia keluar, dia ambil, dan kemudian dia terima. Saudara, Yesus juga sama, pagi-pagi. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi jam berapa? Pagi-pagi 4:30 pagi itu juga pagi-pagi. Bisa jadi jam 2, jam 3, antara jam 1 ke atas sampai jam 4, 4:30, jam 5, itu pagi. Pagi-pagi benar. Saudara belajar untuk mencari Tuhan, belajar untuk berdoa. Saya percaya saudara itu jadikan way of life, gaya hidup, maka saudara akan melihat keajaiban, pertolongan, mujizat itu terjadi dari hari lepas hari. Mujizat terjadi, terobosan, keajaiban. Wah, sesuatu yang ajaib itu jadi bagian kita. Kembali ke PowerPoint. Kalau tokoh-tokoh melakukan berdoa, sikap yang berlutut, seharusnya kita sebagai orang percaya juga sama. Saudara, harus sama. Harusnya kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, akhir zaman, apalagi kita menjelang kedatangan Tuhan, kita harus melayani mereka dengan berlutut saat berdoa. Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Kenapa kita harus berdoa, saudara? Ini perintah. Saudara, kita punya pimpinan, punya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan Tuhan memerintahkan untuk kita berlutut dan berdoa. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar dia punya teman, punya sahabat, punya sekutu yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Buktinya ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan itu bercakap-cakap. Tuhan pagi hari ini juga rindu berkomunikasi dengan saudara. Tuhan itu ingin bersekutu dengan saudara. Allah melengkapi manusia beda dengan binatang. Binatang tidak punya roh, tetapi manusia punya roh.
tujuannya cuma satu, bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ini yang menjadi perbedaan. Dan saya mau beritahu, kekurangan saudara, kelemahan saudara, kalau saudara punya keintiman, kedalaman dengan Tuhan, itu akan ditutupi oleh Tuhan, dan saudara akan menjadi manusia yang luar biasa. Katakan amin. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, roh yang luar biasa ada dalam hidup kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, bisa bercakap-cakap, tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus. Tetapi Tuhan tetap berusaha. Perhatikan di sini, Tuhan itu tetap berusaha mencari manusia. Dia ingin sekali berkomunikasi. Dia menginginkan setiap saudara bisa bergaul erat dengannya. Kalau pagi hari ini saudara tidak bisa dengar suara Tuhan, katakan, Tuhan, aku haus, aku rindu Tuhan. Penuhi aku dengan roh. Jamah aku Tuhan supaya aku bisa dengar suara. Saudara, dalam setiap kesempatan, setiap waktu, setiap detik, belajar saudara tanya Tuhan. Dalam keadaan seperti ini saudara, saya harus juga belajar. Kadang ini suara saya sendiri ternyata salah, ini gagal. Gak apa-apa. Tapi saudara punya usaha, punya keinginan untuk belajar berjalan dengan Tuhan. Hari-hari ini sulit. Hari-hari ini banyak orang di PHK. Saya tanya Tuhan, Tuhan, ini harus bagaimana buat jemaat, buat banyak orang. Saya tidak mau hidup untuk saya sendiri. Tiba-tiba Tuhan buat sebuah koneksi. Coba kamu ingat nama ini. Oh ya, kenapa Tuhan? Hubungi dia. Ketika saya hubungi, ketika saya bicara, ini bukan anak Tuhan. Tiba dia berkata, Pak Budi, saya ada pekerjaan, Bapak mau 2000 masker. Sampai hari ini, sampai malu saudara, belum selesai. 2000 diminta. Baru kira-kira sekitar 600 yang 700 masih cukup banyak. Saya berkata, Pak, saya minta waktu ya. Sekali lagi saya akan cari orang yang tepat, saya akan kerjakan 2000. Bukan berhenti sampai di situ. Tanya Tuhan. Tiba-tiba waktu tanggal 19 ada teman dari Surabaya datang ke tempat kita, dan kita sama-sama buat bakti sosial buat warga sekitar. Kita ngobrol, cuma ngobrolnya di depan pastori sederhana. Tiba-tiba dia bicara tentang satu kata, hidroponik Pak. Kalau tanaman seperti ini kurang bermanfaat. Saya ingat ada anak youth kita namanya Tita. Dia langsung nyeletuk, ya nyeletuk apa menyelah. Oh, itu digeser semua aja tanamannya. Kenapa? Tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Kaget ya. Ini belinya mahal kok dibilang tidak bermanfaat. Iya Om, coba Om malah keluar air. Nyiramkan keluar air ya. PDA-nya naik. Tapi apa manfaatnya? Ya betul juga ya. Saya berkata kemudian, Pak, ini bagus hidroponik. Saya mau, saya sudah cukup lama. Saya tanya, belum ketemu orangnya. Bapak ini orangnya. Saya kejar sudah. Kapan kita ke Surabaya? Hari kemarin ya. Kemarin lusa. Kemarin nanya gitu sudah ya. Hari Rabu ada Kamis, Jumat. Saya langsung kejar. Saya tanya, Pak, gimana caranya? Saya ajak sampling. Harusnya sama Denny yang juga bisa nangkep. Ternyata ada satu hal, katanya saya ngajak sama ibu, kita belajar. Saya belajar tuh ya, bagaimana menanam hidroponik itu, bagaimana menanam sayuran, bagaimana menanam tomat, buah-buah dan sebagainya. Nanti minggu depan, Selasa kalau tidak Rabu, Kamis juga ya, kurang lebih minggu depan kita akan buat di depan itu, kita akan tanamin. Lalu saya tidak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Ilmu yang nanti akan saya terima nggak mau berhenti sampai di sini. Terus kemanain Tuhan? Diapain Tuhan? Saya berkata kepada grup di Bambang, saya berkata kepada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, kita tidak hidup dari sumbangan-sumbangan terus. Ya sekali lagi, kita tidak bisa mengandalkan sumbangan-sumbangan dari yang lainnya. Ada waktunya, batasannya. Itu berhenti. Dan mulai sekarang harus kita menjadi imam dan raja. Imamat hidup
membawa umat Tuhan kepada Tuhan sebagai seorang raja yang punya otoritas memerintah dengan hikmat mengelola yang Tuhan percayakan. Beberapa mereka kata, Pak, saya respon. Saya berkata, kalau nanti Rebu atau Kamis saya undang hamba Tuhan ke sini kita belajar. Kenapa Pak dibatasi 10 orang? Saya bilang sesi pertama 10 orang karena social distancing. Saya bilang gitu. Nanti sesi berikutnya kita buka lagi. Saudara perlu yang namanya hikmat yang daripada Tuhan. Kita butuh yang namanya hikmat daripada Tuhan. Sebab itu saudara perlu yang namanya keintiman. Orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan membentenginya. Ini faedahnya. Tuhan akan membentengi dan melindunginya. Mazmur 27 ayat yang pertama. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama berkata demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Perhatikan, orang yang dalam keintiman, yang membangun keintimannya dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan menjadi benteng hidupnya. Katakan amin. Benteng hidup kita bukan uang. Benteng hidup kita bukan sembako. Benteng hidup kita Tuhan sendiri. Katakan amin. Bukan berarti kita tidak boleh terima paket sembako. Tapi saya mau berkata kepada saudara, jangan gantungkan hati kita kepada sembako atau berkat dari orang lain. Gantungkan hidup saudara kepada pribadi Tuhan sendiri. Katakan amin. Kita mendapat kelegaan daripada Tuhan. Kita mau kembali lagi di dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Matius 19 ayat yang ke-14 berkata demikian. Matius 19 ayat yang ke-14. Sama seperti seorang anak selalu merindukan akan Tuhan. Dan Tuhan itu tahu kerinduan. Kalau hati kita seperti anak, Dia berkata, biarkan anak itu jangan dihalang-halangi. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya hati anak, yang mau dididik, diajar, yang punya hati yang mau nurut, itu yang mempunyai kerajaan surga. Pak, karena saya kan sudah dewasa, kenapa jadi anak lagi? Sifat anak itu, dia itu belajar untuk menurut, saudara. Sifat anak itu, saudara, rasa ingin tahunya itu besar. Saya punya 2 cucu, tadi pagi si saya tiba-tiba bukain kangen kali ya, saudara. Kemudian dia lihat anak saya, dia punya keinginan selalu tanya kalau sama saya, Pak ini apa? Itu apa? Itu apa? Kadang kalau saya terlalu banyak pertanyaan, saya pasti sudah sama Grema aja ya. Yang menteri penerangannya Grema, ya kasih tahu saya. Saudara punya keinginan untuk selalu tanya, kok bisa ini, kok bisa itu. Anak-anak saya waktu masih kecil juga sama. Anak-anak Komplek Bujur semua juga sama. Ketika kecil mereka selalu tanya. Ini ditanya, ini apa? Itu apa? Ini apa? Ini dari apa? Saudara ditanyain terus, kepingin tahu. Kalau hati saudara punya rasa ingin tahu, ingin dekat, ingin tinggal, ingin bersama dengan Tuhan, maka kita adalah golongan orang-orang yang punya kerajaan surga. Yang berikutnya, kembali ke PowerPoint. Saudara, keintiman itu gambaran suami dengan istri. Ya, gambaran suami dengan istri. Gambaran keintiman itu gambaran suami dengan istri. Itu juga bisa menunjukkan sebagai indikator gambaran hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau di dalam hidup rumah tangga hubungan kita dengan orang yang kelihatan suami istri tidak baik, sudah hubungan kita dengan Tuhan kurang lebih juga seperti itu. Saudara, hubungan kita dengan pasangan itu menjadi sebuah indikasi. Allah ingin keintiman dengan umatnya tersebut seperti keintiman antara suami dan istri. Kalau mereka yang baru menikah,
kemudian berhubungan intim di malam pertama, singkat waktu berapa lama kemudian terlambat dan mengandung. Betul saudara? Sama. Kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara menyebut Tuhan itu sebagai mempelai kita, sebagai pasangan kita, sebagai kekasih jiwa kita, kan gitu kan? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ini yang bagian nyanyi belum datang, nanti saya setua Pak Edwin ya. Sukanya jadikan Yesus sebagai kekasih. Dan saya mau beritahu, kalau kita jadikan Yesus sebagai kekasih kita, Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Belum, jangan digeser dulu. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, kita mau baca ayat ini ya, satu yang ketiga. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekarang kita baca sekali lagi kata kamu, ganti nama saudara. Ya, siap? Seperti ini contohnya. Jikalau Budi tinggal di dalam Tuhan, akunya juga ganti Tuhan ya. Dan firman Tuhan tinggal di dalam Budi, mintalah apa saja yang Budi kehendaki dan Budi akan menerimanya. Siap? 1, 2, 3. Jikalau Budi tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam Budi, mintalah apa saja yang Budi kehendaki dan Budi akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima dengan iman. Itu akan terjadi. Ayat 8. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Itu tujuannya satu. Setelah kita menerima apa yang kita minta dan diberikan Tuhan dalam hidup saudara, tidak berhenti sampai buat saudara buat membangun kerajaan kita atau memperkaya diri sendiri, yaitu supaya kita dinikmati oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Satu, Tuhan, kalau saya diberkati, biar namamu yang dipermuliakan dan berbuah banyak buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Itu yang jadikan alasan. Kalau saudara punya alasan yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati saudara dengan ajaib. Ya, dengan ajaib saudara. Kembali ke PowerPoint. Ranting tidak akan pernah bisa berbuah dari dirinya sendiri, tidak pernah bisa. Kalau ia tidak tinggal dan melekat, sebab itu tinggallah di dalam firman dan melekat dan berkata, Tuhan, aku tuh gak bisa loh kalau tidak engkau Tuhan. Kalau kita tidak akan pernah, saudara tidak akan pernah bisa berbuah kalau saudara tidak melekat kepada Tuhan. Tidak bisa. Hidup kita itu cuma satu, kita harus sungguh-sungguh melekat, sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan.
sebab Tuhan menjadi sumber. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kita bisa melekat? Lewat doa dan intim dengan Tuhan. 3 kali sehari kita berdoa kepada Tuhan. Ada banyak jenis keintiman, saudara. Banyak orang percaya datang beribadah gereja, namun tidak merasakan keintiman dengan Tuhan. Parahnya lagi, di rumah pun juga tidak pernah berdoa, tidak punya keintiman dengan Tuhan, saudara. Akibatnya apa? Rohaninya nggak tumbuh, rohaninya berada keringan, kematian, berkat nggak turun, ngomel, saudara, ngedumel, marah-marah, kemudian cari kesalahan orang lain. Kalau saya di gereja tidak enak, terlalu panjang firmannya, saudara. Kemudian ibadahnya, worshipnya nggak enak, dan lain sebagainya. Ini akhirnya, saudara, hidupnya tambah tragis, sedih. Saudara, seperti ini bukan sedikit, saya mau beritahu, tapi banyak. Tapi saya percaya tidak ada di dalam jemaat Destiny Church, katakan amin, yang di luar sana, saudara. Tapi katanya orang di sana juga ada. Tapi saya berkata tidak ada, katakan amin. Kita semua adalah orang-orang yang punya keintiman daripada Tuhan. Mari kita keluar dan bangun keintiman kita hari-hari ini, katakan amin. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, saudara. Bangun keintiman kita di rumah Tuhan. Keintiman yang kita bangun ketika kita sedang bersama-sama dengan umat Tuhan yang lainnya, seperti pagi hari ini di gereja kita bersama-sama beribadah. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Ada cukup banyak waktu, saudara, nanti lagi kita akan akhiri. Kita nyembah Tuhan dengan kekuatan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita nyembah, katakan amin. Yang sudah berbahasa roh, bahasa, yang kita mau teriak-teriak, yang kita mau jerit sama Tuhan, jerit sama Tuhan. Bangun keinginan waktu kita di rumah Tuhan. Orang yang ingin di rumah Tuhan seperti Daud akan mengalami banyak mujizat-mujizat. Yesus juga sama. Pernah juga diucapkan Yesus ketika di dalam Ibrani 10, dia juga lakukan yang sama. Ketika beribadah bersama-sama, kita berjumpa dengan pribadi Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita bisa mengalami keajaiban demi keajaiban. Mazmur 27 ayat yang keempat sampai 5. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Mazmur 27 ayat yang keempat dan 5. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, itu keintiman yang kita bangun kepada Tuhan, dan hasil keintiman itu kita akan terima Tuhan, dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kembali poin, alami setiap kali kita beribadah, minta dan maunya kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harus, saudara, kalau enggak rugi. Kita harus intim di rumah Tuhan, dan juga bukan hanya di situ, tapi intim secara pribadi. Keintiman setiap saudara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan itu hubungannya yang sifatnya pribadi, rahasia tersembunyi. Hubungan kita dengan Tuhan di rumah Tuhan, gereja digambarkan seperti pesta pernikahan yang meriah. Saudara, kalau orang pesta itu dimeriahkan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang salah satu tetangga pesta pernikahan buat putri yang pertama, anak pertama, ya, anaknya 2, perempuan dan laki. Dipestakan dulu. Jadi ditunjukkan, digambarkan, ini pesta yang luar biasa, meriah, orang semuanya kagum. Sama, saudara, ibadah kita pagi hari ini sebetulnya digambarkan seperti pesta pernikahan yang meriah. Tapi kalau pestanya itu terus-menerus sehari, 2 hari, 3 hari, ya rugi kan, saudara, betul tidak? Paling pesta sehari semalam atau 2 hari 2 malam, paling seperti itu, saudara. Beda kalau orang-orang yang mampu, beda, yang berduit beda. Tapi rata-rata cuma sekali semalam, betul apa enggak? Dipestakan. Tapi setelah itu suami istri itu punya keintiman. Di mana keintimannya? Di kamar. Makanya kita dengar istilah honeymoon, betul ya, honeymoon. Lalu mereka pergi berdua
papanya ikut, mamanya ikut, enggak, ngurusin nanti. Ini kan sudah berdua suami istri. Mereka membangun keintiman pribadi. Itu seperti mereka berada di dalam kamar untuk menikmati kebersamaan berdua saja. Tidak boleh ikut atau jangan ikut. Ya kita harus tahulah kalau kita sebagai orang tua, buat bapak ibu saudara semuanya, kalau nanti putra putri menikah, mereka pergi honeymoon, jangan aku ikutnya. Loh, ini kan mau honeymoon kok ikut satu uang terlalu banyak, yang kedua ngurusuin, dan mereka mau berhubungan intim gimana tuh ya. Biarkan mereka berhubungan intim. Nah, sama waktu kita ibadah pagi, kita ini sedang merayakan pesta meriah, tapi lepas daripada itu, pribadi lepas pribadi. Waktu di rumah intim dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Punya keintiman, punya. Nah, saat-saat tertentu saya buka YouTube, saya nyembah Tuhan, sambil saya bahasa roh, sambil saya kontak dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Ketika saya pergi ke luar kota, pergi ke Surabaya sendirian, saya bangun keintiman dengan Tuhan. Setiap pribadi harus punya keintiman dengan Tuhan. Mereka yang perlu intim secara pribadi di kamar, mereka membuat mengandung melahirkan anak. Saudara, demikian juga keintiman secara pribadi membuat kita mengandung melahirkan mujizat, tapi mujizat daripada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Apa hasilnya kalau saudara intim? Hasilnya ini, dilindungi oleh Tuhan. Banyak ancaman di sekitar kita, banyak tantangan bahaya, tapi Tuhan berikan perlindungan, diluputkan, katakan amin. Diluputkan saudara, meskipun kita ada di tengah-tengah bahaya, diluputkan karena roh Tuhan Allah ada pada kita. Yang kedua, kita bisa mengatasi musuh. Ada banyak musuh di sekitar kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan penguliti udara, tapi Tuhan bisa luputkan orang-orang. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana kita berkata Tuhan engkau baik. Saya udah pemain musik saya mau ke depan. Tuhan engkau baik. Mari sama-sama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita terus melekat, terus intim waktu pesta ibadah, waktu juga di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kurindukan Kau selalu. Kurindukan Engkau hadir di sini Tuhan. Kami merindukan Engkau di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kurindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau
kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, kami berdoa setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang pagi hari ini terus kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, yang pagi hari ini mereka mengangkat kedua tangan mereka semuanya. Hamba berdoa, lepaskan senantiasa kuasa-Mu turun dalam hidup mereka. Terima pengurapan yang dari mana Tuhan. Dia masuk berikan dengan ketulusan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang percaya